Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zanuba Arifa Amria dengan NIM B94219104. Pada mata kuliah statistik sosial ini, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul statistik deskriptif. Sebelum itu teman-teman, apa sih statistik itu? Nah, statistik adalah kumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel atau daftar, gambar atau ukuran-ukuran tertentu. Nah, teman-teman, statistik ini dibagi jadi dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif dan statistik inferensia. Dan yang akan saya jelaskan kali ini adalah tentang statistik deskriptif. Apa sih statistik deskriptif itu? Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Selain itu, terdapat pengertian dari para ahli yang saya ambil adalah dua. Yang pertama adalah menurut Iqbal Hasan yang menjelaskan bahwa statistik deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari tentang cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Dan yang kedua adalah dari menurut Bambang Suryo Atmono, beliau menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan tentang kelompok itu saja. Nah, dari dua pengertian para ahli itu, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa statistik deskriptif adalah suatu bagian dari ilmu statistika yang berhubungan dengan aktivitas penghimpunan, penataan, peringkasan, dan penyajian data dengan harapan agar data lebih bermakna, mudah dibaca, dan mudah dipahami oleh pengguna data. Selanjutnya, pada poin kedua ini, setelah pengertian dari statistik deskriptif adalah manfaat dan fungsi statistik deskriptif. Apa sih manfaat dari statistik deskriptif ini? Nah, teman-teman harus tahu bahwasannya statistik ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, terutama di bidang ekonomi dan industri. Berikut ini merupakan beberapa manfaat dari statistik deskriptif. Antara lain, yang pertama adalah memberikan gambaran dan deskripsi bagaimana informasi yang dimiliki data tersebut. Dan yang kedua adalah menjelaskan karakteristik sebuah data. Nah, hal ini penting karena kondisi data yang digunakan akan mempengaruhi seluruh analisis data yang kita lakukan. Selanjutnya, apa fungsinya? Apa fungsi statistik deskriptif itu? Adalah untuk memahami, menggambarkan, menjelaskan data dan peristiwa yang dikumpulkan melalui proses penelitian dan investigasi yang belum mengeneralisasi atau menarik kesimpulan tentang populasi yang diteliti. Oke, teman-teman, selanjutnya pada poin ketiga adalah penyajian data statistik deskriptif. Pada penyajian data ini bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan grafis, penyajian data bentuk grafis, dan yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk numerik. Nah, yang pertama, penyajian data dalam bentuk grafis. Penyajian data dalam bentuk grafis ini juga terdiri atas berbagai macam, teman-teman. Yang pertama adalah histogram. Histogram adalah suatu grafik dari distribusi frekuensi dari sebuah variabel. Tampilan histogram pada umumnya berwujud balok, seperti pada gambar di samping. Ya, lebar balok akan menunjukkan suatu jarak dari batas kelas interval, sementara untuk tinggi balok akan menunjukkan besarnya frekuensi suatu data. Yang kedua adalah pie chart, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan diagram kue. Nah, diagram kue merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor. Pada masing-masing sektor bisa menyatakan besarnya persentase atau bagian untuk tiap-tiap kelompok, teman-teman.
Selanjutnya, yang ketiga adalah poligon. Nah, poligon adalah suatu grafis dari distribusi frekuensi yang tergolong suatu variabel. Nah, tampilan dari poligon juga pada umumnya berupa garis-garis patah yang didapatkan dengan cara menghubungkan puncak pada masing-masing nilai tengah kelas. Nah, poligon ini sangat baik teman-teman dimanfaatkan dalam hal membandingkan bentuk dari dua distribusi. Selanjutnya, yang keempat adalah OGIF. Nah, OGIF adalah suatu bentuk gambar dari distribusi frekuensi kumulatif pada sebuah variabel. Untuk satu tabel distribusi frekuensi bisa juga kita membuat OGIF positif serta OGIF negatifnya. Selanjutnya adalah diagram batang daun, teman-teman. Diagram batang daun atau juga bisa disebut dengan stem and leaf juga sama sebenarnya dengan histogram. Hanya saja, teman-teman, yang membedakan adalah informasi yang didapatkan ini lebih baik gitu. Hal itu disebabkan pada diagram batang daun ini memperlihatkan nilai-nilai hasil pengamatan asli. Dalam diagram ini juga akan digambarkan bilangan-bilangan yang juga sebagai batang, serta di sebelah kanannya ditulis bilangan sisanya. Setelah penyajian data dalam bentuk grafis, yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk numerik, teman-teman. Pada penyajian data dalam bentuk numerik juga terdiri atas beberapa macam. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data atau central tendency. Salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data adalah nilai pusat data pengamatan. Nah, setiap pengukuran aritmatika yang ditunjukkan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data dikenal sebagai ukuran tendensi sentral. Yang kedua adalah dispersion. Dalam statistik, disperse statistik adalah sejauh mana suatu distribusi ditarik atau dipencar. Contoh umum ukuran dispersi statistik adalah varian, standar deviasi, dan rentang interkuartil. Yang ketiga adalah fraktil atau fraktal. Fraktal adalah pola grafik dari analisis teknikal. Biasanya digunakan oleh trader dalam menentukan entry atau exit point dari atau ke pasar. Agar mendapatkan titik yang lebih akurat, fraktal sering digunakan untuk menghubungkan indikator-indikator yang berbeda dan metode analisis teknikal lainnya karena dianggap sebagai lagging indikator yang mengikuti tren. Yang keempat adalah skewness. Apa sih skewness itu, teman-teman? Skewness adalah atau disebut dengan ukuran kemiringan. Nah, merupakan suatu bilangan yang dapat menunjukkan miring atau tidaknya bentuk kurva suatu distribusi frekuensi. Nah, skewness adalah derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah pengukuran keruncingan atau kurtosis. Nah, keruncingan atau kurtosis ini adalah tingkat ketinggian puncak atau keruncingan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Oke, teman-teman, kita beralih ke poin yang keempat, yakni tentang cara untuk menganalisis statistik deskriptif. Caranya dapat dilakukan dengan pengukuran analisis statistik deskriptif. Secara umum, teman-teman, ada dua cara pengukuran statistik deskriptif. Di antaranya, yang pertama adalah ukuran pemusatan data, teman-teman. Pemusatan data itu apa sih? Pemusatan data adalah metode yang paling lazim yang digunakan dalam analisis statistik deskriptif. Metode ini fokus untuk menggambarkan kondisi data di titik pusat. Secara umum, kita bisa melihat bagaimana kondisi data dengan melihat
di mana letak pusat data tersebut. Biasanya, pusat data sendiri akan berada pada nilai tengah. Meskipun tidak demikian, untuk membuktikan hal ini secara matematis, maka pengukuran yang sering digunakan ini adalah mean, median, dan modus. Tentu teman-teman nggak asing ya dengan yang namanya mean, median, dan modus itu. Oke, yang kedua adalah dengan penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini apa? Ukuran penyebaran data merupakan ukuran untuk menyajikan bagaimana sebaran dari data tersebut. Nah, ukuran penyebaran data menunjukkan bagaimana kondisi sebuah data menyebar di kelompok data yang kita miliki. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk menganalisis seberapa jauh data-data tersebut tersebar dan ukuran pemusatannya. Bila sebaran datanya rendah, ini menunjukkan bahwa data tersebar tidak jauh dari pusatnya. Nah, bila sebarannya jauh dari menunjukkan bila sebarannya jauh, ini menunjukkan bahwa data tersebut jauh dari pusatnya. Untuk menggambarkan hal ini, bisa kita lakukan dengan melakukan pengukuran rank, quartile rank, persentil, desil, variance, standar deviasi, dan skewness. Oke teman-teman, dan yang terakhir adalah yang terakhir pada poin 5 adalah cara menentukan statistik deskriptif. Bisa menggunakan dua cara, yakni dengan menggunakan Excel dan menggunakan SPSS. Baiklah, itu dia presentasi yang bisa saya jelaskan. Semoga melalui video ini bisa membantu teman-teman untuk bisa memahami apa yang dimaksud dengan statistik deskriptif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.